Selamat sore Pak Hadi. Selamat Ya. sore Bu Elis. Saya Bu Elis dan Pak Jimmy dari calon guru penggerak angkatan 6. Di sini kami akan ngobrol ya Pak, enaknya wawancara tentang yang fenomena yang mungkin sudah terbiasa di sekolah ini. Ini nanti terkait dengan modul kami di 3.1 yang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih Pak Hadi selaku kepala sekolah itu mengambil sebuah kebijakan dari permasalahan yang ada di sekolah. Pasti di setiap sekolahan kan banyak sekali ya Pak permasalahan yang ada. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan Pak. Selama ini Pak Hadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah ini terkait dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak? Terima kasih Bu Elis. Jadi pada dasarnya dalam mengatasi suatu persoalan, jadi saya selaku kepala sekolah biasanya akan berpijak atau berpedoman pada aturan yang berlaku. Jadi apabila baik itu mungkin terjadi pelanggaran di siswa, guru, atau warga sekolah, saya pedomannya pertama pasti kepada aturan yang berlaku, baik itu yang ditetapkan di tingkat pemerintah pusat, mungkin aturan provinsi, mau sampai kepala dinas provinsi, mungkin di tingkat Capdin, maupun aturan yang dibuat di internal sekolah. Dasarnya itu, dasar pijakannya. Dalam menghadapi suatu persoalan, pertama kita banyak melakukan beberapa pendekatan. Jadi pertama, yang paling utama kita istilahnya kita harus melakukan tabayun juga. Perlu istilahnya klarifikasi kepada misalkan seseorang atau siswa yang melanggar aturan. Terus gini Pak, mungkin ketika di sekolahan itu ada sebuah permasalahan yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana panjenengan untuk menyikapi atau mengambil kebijakan sebuah permasalahan tersebut? Jadi saya lebih berpijak kepada benar yang sesuai aturan, bukan benar karepe dhewe atau benar walaupun itu menurut sekelompok tertentu gitu. Jadi untuk langkah yang panjenengan lakukan yaitu tadi ya Pak, dengan prioritasnya gitu, prioritasnya kebenaran yang didasarkan pada aturan yang berlaku, bukan asumsi-asumsi pendapat seseorang yang menurut dia ini yang benar, tapi itu penerjemahannya. Kira-kira ketika panjenengan memberikan sebuah keputusan itu pernah tidak ada sebuah tantangan yang ini dilematis gitu? Betul, seorang pemimpin itu memang kadang kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Tentunya setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi atau resiko. Jadi pertimbangan yang saya pilih, ya kita usahakan apa yang saya putuskan itu yang memiliki resiko yang terkecil. Ya, jadi ini kalau misalkan saya mengambil keputusan A, dampaknya apa? Misalkan mungkin dibanding B, ternyata saya memilih yang A itu resikonya, dampaknya dari keputusan saya ambil mungkin lebih menurut saya ya, itu lebih kecil dibandingkan B. Maka saya akan mengambil keputusan yang memiliki dampak yang lebih kecil. Kemudian apakah yang panjenengan lakukan untuk terkait beberapa permasalahan yang ada di sekolah itu panjenengan membuat sebuah penanganan secara periodik ataukah ada jadwal tertentu? Biasanya di dalam saya memberikan mungkin informasi, sosialisasi terkait aturan, misalkan guru harus mentaati ini, misalkan staf atau siswa, itu biasanya akan saya sampaikan yang misalkan periodik melalui rapat dinas. Itu kalau mungkin rapat dinas sifatnya bulanan, mungkin 2 bulan sekali. Selain itu bisa juga biasanya saya melalui upacara, itu yang mingguan. Terus juga apel pagi, itu baik kalau guru 1 minggu sekali di hari Jumat, kalau TU itu 1 minggu kita buat 2 kali apel. Di situ
banyak informasi-informasi, aturan, mungkin kebijakan baru yang terkini yang saya sampaikan. Kemudian kalau menghadapi yang bermasalah ya kita sifatnya kondisional. Kalau misalkan ada masalah tentu ya itu yang segera kita panggil, segera kita cari apa solusinya gitu. Untuk membuat sebuah keputusan ini kira-kira panjenengan apakah ada orang yang berperan serta atau ikut serta dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya kalau keputusan otomatis itu di saya finishingnya. Namun sebelum pengambilan keputusan tentunya saya pasti banyak minta pertimbangan. Kadang ada yang saya kadang nggak minta pertimbangan, kadang untuk hal tertentu saya minta pertimbangan sesuai dengan kasus yang saya hadapi. Yang sering saya pertimbangan yaitu misalkan kalau kaitan dengan sekolah dengan tim manajemen. Tim manajemen itu dari mulai WK, WMM, dari KTU-nya, kadang juga dengan komite sekolah. Kalau di level jurusan ya dengan Kakomlinya gitu. Kalau di unit-unit kerja mungkin dengan ketua unit kerjanya. Kalau di siswa mungkin wakil kesiswaannya juga mungkin dengan para ketua kelas itu sebagai apa salah satu masukan sebelum saya mengambil keputusan. Pak, ini dari apa yang telah jenengan sampaikan itu tadi ya terkait pengambilan keputusan, bagaimana yang jalan terbaiknya, kemudian siapa saja. Nah, ini apa sih Pak yang didapatkan ketika jenengan mau mengambil sebuah keputusan terus melibatkan seseorang itu yang jenengan hikmah apa yang jenengan petik ketika mengambil sebuah keputusan itu Pak? Iya, ini kalau jadi pemimpin kadang dalam mengambil keputusan itu kadang ya ada menghadapi ya, dilema, ada kadang dilema. Terlebih kalau ini bersangkutan dengan guru ya Pak ya? Iya, misalkan dengan guru, misalkan ada misalkan kasus lah di kita yang sudah akrab, ya misalkan gitu ya, sudah akrab dengan guru atau sudah baik misalkan dengan tim manajemen gitu. Wah kalau misalkan ini ada beberapa orang-orang yang mungkin punya apa istilahnya sumbangsih apa itu prestasi atau pengabdiannya terhadap sekolah yang tinggi kemudian mereka melanggar ya pertama yang saya lakukan pasti apa pendekatan kekeluargaan manusia peringatan dulu secara lisan kemudian secara tertulis bahkan saya kadang nggak mempedulikan kalau sudah diperingatkan beberapa kali walaupun itu mungkin di level tim manajemen atau orang terdekat saya kalau itu sudah nggak istilahnya sudah nggak bisa secara baik kan ya saya berikan pasti sanksi teguran tertulis. Dari beberapa keputusan ini pastinya panjenengan melibatkan orang lain untuk mengambil sebuah keputusan untuk mempertimbangkan ya Pak ya. Ataukah ada Pak keputusan pertimbangan dari mungkin di atasan langsung panjenengan kepala dinas atau bagaimana? Iya, ada. Kalau itu kadang menghadapi suatu persoalan yang level persoalan kadang mungkin lebih besar dan saya sendiri kalau ini mungkin bukan kewenangan saya menghadapi apa itu mungkin kewenangan mungkin atasan saya maka kita konsultasi. Tadi ini hari ini kita ngobrolnya kayaknya daging semua Pak ya banyak sekali kita sharing tentang ini juga menjadi wacana untuk kita wacana untuk kita dan banyak sebuah apa ya masukan juga untuk kita bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Betul. Oke. Monggo Pak Cim, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, secara umum saya menyampaikan terima kasih banyak Pak Haji atas pendapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan khususnya di tingkat kepala sekolah. Kami dari JKP khususnya di SMK Negeri kita banyak belajar dari panjenengan sebagai pemimpin yang harapannya ini juga menjadi sebuah pengetahuan dan informasi untuk dikembangkan ke depan. Tambahan dikit Pak Jim, untuk Bu Elis mungkin kalau nanti jadi kepala sekolah. Amin. Jadi dalam mengambil keputusan kadang jangan terlalu kaku misalkan. Jadi ada bisa membedakan istilah kebijakan sama kebijaksanaan. Nah, kebijakan itu kan sesuai aturan ya. Jadi aturannya gini.
Namun seorang pemimpin kadang di dalam mengambil keputusan itu ada juga mungkin tidak ada kebijakan saja, tapi juga kebijaksanaan, kearifan. Ya, kearifan. Jadi banyak beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin dari unsur kemanusiaan dan lain-lain. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak terlalu kaku, saklek. Nah, biasanya kalau kaku, saklek itu kadang kita ya akan banyak tantangan nanti. Kita pertimbangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu kan seperti itu jadi bahan pertimbangannya. Oke. Itu ya. Biasa. Kesimpulannya dalam memutuskan sebuah keputusan itu harus kebijakan dan kebijaksanaan ya Pak. Kata kunci hari ini kebijakan dan kebijaksanaan. Tadi mungkin bincang-bincang kita hari ini kita cukupi dulu Pak. Ini sudah sore, kita mau lanjut lagi, nggih. Ini monggo. Terima kasih. Kita akhiri perbincangan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yuda. Terima kasih di tengah kesibukan Pak Yuda sebagai Kepala Sekolah SMK Angkatan 45 Kota Blitar. Kami diberi kesempatan untuk berbincang berkaitan dengan salah satu tugas kami ya Bu Elis, berkaitan dengan bagaimana proses dilematis dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Langsung aja Pak Yuda, jadi sesuai dengan pengalaman Pak Yuda selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Yuda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika tersebut? Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy dan Bu Elis. Perlu kami sampaikan bahwa pada intinya kami ini ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan hal tersebut, itu kami intinya merujuk pada aturan sekolah. Ya, di sana ada aturan sekolah atau mungkin ada aturan yang lebih tinggi lagi, aturan dari cabang dinas atau mungkin lagi yang lebih tinggi ada aturan yang dari provinsi dan lain-lain. Artinya tetap kita ketika ada persoalan itu rujukan kita yang utama itu aturan yang ada itu harus seperti apa. Sekalipun pada satu sisi ketika ada persoalan itu juga nanti menyangkut masalah kemanusiaan, masalah rasa dan lain sebagainya, tapi pada intinya itu kita merujuk pada aturan main yang ada. Ya Pak Yuda. Berikutnya Pak Yuda, ini Pak Yuda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada sebuah kepentingan yang dilihat atau diasumsikan oleh semua pihak itu adalah sama-sama benar, itu bagaimana cara panjenengan itu menyikapi hal tersebut? Ya. Kadang pasti ada keputusan yang dianggap ini benar dari dasarnya. Oh ya. Jadi memang nanti kita akan menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi pada satu persoalan versi si A ini benar menurut versinya si A dan versinya si B itu benar menurut versinya si B. Nah, ketika persoalan ada seperti itu, ya tetap kita harus kembali lagi. Kita tetap berpegang kepada sebenarnya aturannya itu yang seperti apa. Ya, ketika kita memutuskan suatu persoalan, saya yakin ya kalau kita nanti saklek, katakanlah kita hanya memperoleh informasi sepihak dari si A yang merasa benar dan si B yang merasa benar, sementara kita harus sebagai kepala sekolah, kita harus menampung, artinya menampung masukan dari si A dan si B, sementara kita sendiri punya prinsip aturan yang berlaku itu seperti apa. Ketika kita nanti memutus sesuai dengan aturan yang berlaku, insya Allah persoalan ini bisa tuntas dan mereka bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita sebagai kepala sekolah. Termasuk tadi di dalamnya kan sudah Pak Yuda jelaskan tentang langkah-langkah dan prosedur nanti Pak Yuda berkaitan dengan bagaimana menyikapi dari apa yang menjadi prinsip si permasalahan si A, si B, seperti itu. Kemudian Pak Yuda, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang mempunyai sebuah dilema gitu, jadi istilahnya. Terima kasih. Nanti kita sebagai kepala sekolah, karena ini menjadi tantangan kita ketika ada persoalan ini yang menimpa kepada nyun sewu, anak buah kita bahasanya, Iya. kita tahu termasuk anak didik kita, karena ada kedekatan emosional antara kita dengan guru, dengan waka, dan dengan yang lain-lain. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan yang bijak, gitu, itu saya yakin nanti mungkin, ya toh, dari persoalan ini yang memperoleh persoalan mungkin merasa tidak nyaman, gitu. Tapi bagaimana juga sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang yang pengambil keputusan dan kebijaksanaan, jadi kita harus tetap kenceng aja. Jadi kita harus tetap kenceng aja aturan seperti ini, dan itu harus diputuskan. Apapun resikonya, sebagai seorang kepala sekolah harus berani mengambil sikap. Kalau kita tidak berani mengambil sikap, ya otomatis, karena ini terkait dengan nilai kepemimpinan sebagai seorang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus tegas dan kepala sekolah juga harus bijaksana. Kemudian apakah di sekolah Pak Yuda atau dari sisi Pak Yuda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah yang mengalami dilema tadi, sehingga Pak Yuda bisa menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu ketika permasalahan ini akan diputuskan? Jadi gini, di sekolah kami kita ada, ketika ada persoalan-persoalan itu kita sudah menjadwal. Mungkin kalau secara umum kita ada rapat dinas, mungkin ketika ada persoalan-persoalan yang emergensi kita juga menjadwalkan, ya, artinya menjadwal. Dan kita kalau saya pribadi artinya menjadwal bahwa persoalan ini akan kami selesaikan dalam waktu secepatnya. Kita ada skedulnya agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ketika kita memutusnya, saya yakin nanti seminggu, 2 minggu selesai persoalan. Nah, ketika kita sudah punya sikap mengambil keputusan itu, maka kita akan membuat jadwal. Hari ini kita panggil, mungkin kita evaluasi, 2 hari lagi kita panggil, kita evaluasi sampai kira-kira nanti jadwal kita terselesaikan. Tapi ini sebenarnya fleksibel. Tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, kita harus punya target untuk penyelesaian sebuah problem. Berikutnya Pak Yuda, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yuda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berdilema tadi? Gini, jadi kita akan memilah dulu itu kasus-kasus seperti apa. Ketika kasus ini bersentuhan dengan siswa, dan saya juga akan meminta pendapat, ya. Kita minta pendapat dari waka kesiswaan kami. Terus ketika ada persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan orang tua dan itu perlu pendampingan kita perlu ada nasihat dari komite, maka akan kita libatkan. Tapi sebagai seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, jadi kita nanti yang juga akan mengambil keputusan itu. Tapi kita tidak menyampaikan bahwa masukan dari tim manajemen kami, tim waka kami, tim yang ada di sekolah itu yang akan kita juga libatkan, tergantung dari persoalan apa yang akan kita hadapi. Persoalan yang kita hadapi seperti apa, ya itu nanti tim ini yang akan kita libatkan. Jadi memang keterlibatan semua pihak melihat dari komposisi masalah yang ada tadi, jadi sehingga hal tersebut memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, ya tentang intinya. Jadi mungkin juga ada persoalan, ketika persoalan ini tidak bisa kita selesaikan artinya di tim sekolahan, kita bisa juga konsultasi di atasnya. Kita punya bapak, kita punya cabang dinas, kita juga bisa koordinasi ke cabang dinas pendidikan. Pertanyaan yang terakhir Pak Yuda, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat kita petik tentang pengambilan keputusan itu apa saja katanya? Jadi dari yang mungkin secara keseluruhan tadi berkaitan dengan
pertimbangan, perencanaan dan sebagainya. Menurut Pak Yuda sendiri dalam hal penting dalam pengambilan keputusan itu menurut Pak Yuda nopo? Jadi pada prinsipnya seorang pemimpin, seorang kepala sekolah itu harus berani mengambil sebuah keputusan, gitu. Dan keputusan itu seharusnya memang tepat, bijaksana, dan adil untuk semuanya. Jadi ya kita harus siap bahwa seorang pemimpin ketika kita mengambil sebuah keputusan ya tidak semuanya nanti merasa nyaman, ya tidak semuanya itu akan merasa nyaman. Saya yakin ketika kita memutus satu persoalan ya mungkin yang menurut kita sudah, karena kita nanti tetap harus berjalan pada track jalurnya, bisa aja yang punya persoalan si A mungkin bisa menerima dengan legowo, si B-nya mungkin ya tidak bisa 100%, tapi itu ya sebuah risiko dan seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan itu. Ya. Jadi kata kuncinya kalau di sini kita lihat bahwasanya ya memang butuh profesional dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil dan bijak tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya memang akan ada dua belah pihak, pasti ada konsekuensi dari kedua belah pihak. Luar biasa Pak Yuda, obrolan atau diskusi kita kali ini luar biasa. Pak Yuda yang selama ini berpengalaman di kepala sekolah, kami yang istilahnya nggak suka urah belajar diskusi ini sangat menarik sekali. Kita akhiri untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Kami selaku JGP menyampaikan banyak terima kasih atas pengetahuan dan informasi yang telah diberikan. Yang termawon kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.